Ngeri-ngeri sedap dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya dalam dunia penegakan hukum. Pejabat yang tersandra dengan kasus hukum dengan begitu mudahnya mendapat amnesti dan abolisi. Sementara kalau rakyat jelata yang terjerat dengan kasus hukum, apakah pemerintah akan memperlakukan hal yang sama seperti yang dialami oleh Tom Lembong dan Hasto Kristianto? Sekali lagi, ngeri-ngeri sedap dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan yang lebih sadisnya itu, ketika Hasto Kristianto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo, Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri langsung buka suara bahwa PDIP siap mendukung Prabowo Subianto. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Baik, terima kasih. Selamat malam teman-teman media sekalian. Hari ini kami di DPR RI telah mengadakan rapat konsultasi antara pemerintah dengan DPR RI yang terdiri dari unsur pimpinan dan fraksi-fraksi. Rapat konsultasi ini adalah dalam rangka membahas surat Presiden RI kepada DPR RI untuk meminta pertimbangan. Dan tadi kami telah mengadakan rapat konsultasi, dan hasil rapat konsultasi tersebut DPR RI telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap surat Presiden nomor R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian gerasi atas nama saudara Tom Lembong, abolisi terhadap Tom Lembong, nomor Pres R43/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 atas pertimbangan persetujuan DPR RI tentang pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan atas dan pertimbangan atas surat Presiden nomor 42/Pres 07/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristianto. Demikian hasil rapat konsultasi antara pemerintah dan DPR RI pada malam hari ini atas permintaan pertimbangan dan persetujuan surat dari Presiden. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak bersama-sama preskon yang dilakukan oleh DPR RI bahwa Tom Lembong mendapat abolisi dan Hasto Kristianto mendapat amnesti. Kita ketahui bersama-sama bahwa dua orang ini, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, mereka terjerat dengan kasus korupsi. Tetapi begitu mudahnya oleh pemerintah
memberikan abolisi dan amnesti. Luar biasa. Apakah hal serupa Prabowo juga akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang tidak punya jabatan atau kepada rakyat jelata misalnya? Belum tentu itu dilakukan. Tetapi inilah model penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang namanya tajam kepada rakyat jelata, tajam kepada yang miskin papa, tetapi tumpul kepada mereka yang punya kuasa, tumpul kepada mereka yang punya jabatan. Sehingga bagi saya, Hasto Kristianto dan Tom Lembong yang terjerat dalam kasus korupsi itu bisa dikatakan semuanya hanyalah sandiwara. Pada poin yang kedua, ketika kita melihat dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto yang meminta bahwa Tom Lembong diabolisi dan Hasto Kristianto diamnesti, apakah peta perpolitikan di bangsa ini akan berubah? Kita ketahui bersama-sama, Tom Lembong dan Hasto Kristianto, mereka tersandra kasus hukum ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tetapi hari ini, Bapak Prabowo Subianto yang membebaskan keduanya. Ada video yang beredar bahwa Megawati Soekarno Putri yang adalah Ketua Umum PDI Perjuangan langsung menginstruksikan kepada kader-kader PDIP untuk mendukung program kerja dari Bapak Prabowo Subianto. Berarti selama ini yang kita duga, selama ini yang biasa dikatakan oleh pengamat, selama ini yang biasa dikritik bahwa Prabowo Subianto adalah boneka dari Bapak Joko Widodo, di sini bisa terbantahkan. Sehingga tadi saya katakan bahwa akan ada peta perpolitikan yang baru di dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Berikut ini ada komentar yang menarik yang datang dari DPD RI, Bapak Laude Umar Bonte, bahkan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD juga ikut berkomentar terkait dengan surat dari Presiden, terkait dengan keputusan dari DPR RI yang menyetujui abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong serta Hasto Kristianto. Terkadang saya bertanya, kenapa sih Bapak Prabowo Subianto kalau memang mau berpihak kepada rakyat, sahkan yang namanya undang-undang perampasan aset, khususnya kepada pelaku-pelaku koruptor yang ada di bangsa ini. Kalau itu Bapak lakukan, saya pikir seorang Prabowo Subianto namanya akan diapresiasi, namanya akan dipuja-puji, namanya akan diagung-agungkan oleh masyarakat Indonesia. Kalau seorang Prabowo Subianto berani untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tetapi ya beginilah dunia perpolitikan di negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita simak terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video berikut ini. Presiden Prabowo adalah presiden boneka, presiden yang tersandra dengan politik masa lalu, presiden yang bisa dikendalikan. Anggapan itu semua terbantahkan sekarang.
langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo yang memberikan amnesti dan abolisi terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Ini adalah sebagai bukti bahwa Bapak Presiden peduli dengan penegakan hukum. Saya pikir memang sudah saatnya Bapak Presiden Prabowo menyingkirkan kurap-kurap yang menempel di kulit bangsa ini. Tidak boleh lagi. Buat apa? Buat apa kita terbebani dengan kurap-kurap itu? Kita harus bisa singkirkan ini semuanya. Ya. Kita menata masa depan bangsa ini. Masih banyak agenda bisa kita laksanakan untuk mensejahterakan bangsa ini. Saya pikir ini adalah suatu langkah baik bahwa Bapak Presiden Prabowo ingin sekali menciptakan keadilan di dalam hukum kita. Kalau kita terus digoreng-goreng dengan kriminalisasi, tidak akan pernah menciptakan keteduhan dalam sistem politik kita. Saya sebagai anggota DPD RI sangat bersyukur bahwa melalui TikTok, melalui komentar-komentar seluruh netizen yang ada di Indonesia, hingga pada akhirnya kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto sampai di telinga Presiden. Andaikan saja kita tidak berbicara melalui TikTok, melalui media sosial kita, atas kriminalisasi kedua tokoh ini, barangkali Bapak Presiden tidak tahu. Kita bersyukur sekarang. Karena itu saya meminta, ayo kita harus terus bisa bicara melalui media sosial kita. Tidak usah kita peduli orang bicara, kita konten, terserah. Yang pasti teriakan-teriakan kita melalui media sosial, saya sangat yakin Bapak Presiden akan mendengarkan seluruh keluh kesah di seluruh pelosok tanah air. Yang penting kita bisa bicara dan bergerak bersama-sama. Teriakan masyarakat yang bersumber dari public common sense tentang rasa keadilan sekarang membuahkan hasil. Saudara Hasto Kristianto dan saudara Tom Lembong yang keduanya telah divonis dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan negeri sekarang mendapat amnesti dan abolisi yang artinya keduanya nanti harus dibebaskan. Ini bisa dilihat dari pengumuman atau jumpa pers yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR, Pak Dasko Ahmad, yang menyatakan DPR sudah setuju atas usul Presiden melalui dua surat, yaitu surat untuk 1.116 orang diberi amnesti dan satu orang, yaitu Tom Lembong, diberi abolisi. Saudara Hasto termasuk yang diberi amnesti. Perdebatan mungkin hanya teoritis yang akan terjadi. Mengapa yang satu amnesti, mengapa yang satu abolisi? Abolisi itu penghentian terhadap proses hukum yang sedang berjalan atas seseorang. Itu yang berlaku atas Tom Lembong. Sedangkan amnesti peniadaan akibat dari sebuah pemidanaan. Sehingga sama juga harus bebas. Tinggal keduanya menunggu keputusan Presiden. Sesudah Presiden kirim surat, DPR setuju, lalu atas persetujuan itu nanti Presiden mengeluarkan kepres memberi amnesti dan abolisi kepada saudara Hasto Kristianto dan kepada Tom Lembong. Tapi yang terpenting sekarang jeritan hati nurani masyarakat agar hukum tidak dijadikan alat politik. Agar hukum itu ditegakkan hukum sebagai hukum, bukan karena pesanan politik. Sekarang memberi harapan baru kepada kita bahwa hukum akan mulai ditegakkan dan mudah-mudahan ini akan berlanjut. Kita doakan Presiden Prabowo tetap mendapat semangat untuk menjadikan negara ini sebagai betul-betul negara hukum. Jeritan hati masyarakat dan opini publik serta public common sense ternyata benar bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto dan Tom Lembong memang sangat kental nuansa politiknya dan itu tidak boleh diulangi lagi. Selamat untuk Mas Hasto Kristianto, selamat pula untuk Mas Tom Lembong, dan selamat kepada masyarakat sipil, para pembuat amicus curiae, dan para akademisi yang telah meneriakkan kebenaran agar hukum dipandang sebagai hukum. Hukum tidak boleh diintervensi oleh politik atau pesanan-pesanan yang bersifat politis. Menarik
ketika kita menyimak penjelasan dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD dan juga Bapak Laude Umar Bonte, bahwa akan ada warna baru dalam dunia penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga saja ini adalah awal yang baik. Sebuah keputusan yang datang dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Sekali lagi, semoga ini menjadi awal yang baik. Agar ke depan, persoalan-persoalan masa lalu, dendam-dendam politik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, jangan tersandra dengan persoalan-persoalan hukum. Politik ya politik, dunia penegakan hukum itu ditempatkan sebagai dunia penegakan hukum. Artinya harus dipisahkan antara politik dan hukum. Selama ini memang banyak sekali para pengamat yang mengatakan bahwa kasus yang menimpa Hasto Kristianto maupun Tom Lembong dalam tanda kutip adalah pesanan politik. Kalau narasi ini dibenarkan, lalu pada akhirnya seorang Prabowo Subianto hadir untuk menegakkan hukum di negara ini, artinya bahwa akan ada warna baru, akan ada suasana baru, akan ada nuansa baru dalam dunia penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Harapan dari saya yang adalah rakyat jelata bahwa Bapak Presiden Prabowo juga bisa bergandeng tangan bersama DPR RI untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Karena bagi saya itu adalah poin penting. Itu yang sedang dinantikan oleh rakyat hari ini. Seringkali kita dipertontonkan dengan berbagai macam aksi unjuk rasa yang memaksa pemerintah, yang memaksa DPR untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset. Tetapi sampai hari ini belum ada keputusan. Terus terang, kita menaruh harapan agar Bapak Prabowo Subianto, kalau memang ini adalah warna baru dalam dunia penegakan hukum, sebagai rakyat kami juga menaruh harapan agar undang-undang perampasan aset yang selama ini sudah diteriakin oleh masyarakat Indonesia, yang sudah dilakukan aksi unjuk rasa pula oleh masyarakat Indonesia, semoga saja bisa didengar oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau Bapak berani mengambil sebuah keputusan yang selalu pro terhadap rakyat, percayalah, rakyat pasti akan merasa bahagia. Rakyat pasti akan mengapresiasi. Rakyat pasti akan bangga dengan pemimpin yang benar-benar tegas, dengan pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Itu adalah harapan yang sudi kiranya di suatu hari nanti Bapak Prabowo Subianto bisa mengesahkan undang-undang perampasan aset ini. Berkaitan dengan kasus Tom Lembong dan Hasto Kristianto, dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama pernyataan yang datang dari anggota DPD RI Laude Umar Bonte maupun Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Secara jelas mereka mengatakan bahwa ada warna baru
dalam dunia penegakan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kita semua pastinya menaruh harapan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar benar-benar tegas untuk menegakkan hukum di Republik ini. Itu adalah harapan dari kita. Mari kita simak lagi komentar dari warganet yang lain. Berbahagia atas abolisi dan amnesti yang diberikan untuk Bapak Tom Lembong dan Pak Hasto. Banyak kan yang kaget, kok bisa sih dilakukan seperti itu, tapi mari kita lihat datanya. Jadi memang Tom Lembong itu tidak terbukti menerima aliran dana. Dia ini terseret karena jabatannya, bukan karena menikmati keuntungan pribadi. Dan abolisi ini bukan keputusan sepihak dari Presiden, tetapi melalui persetujuan resmi DPR RI. Artinya lembaga legislatif ini pun melihat proses hukum Tom Lembong ini layak untuk dihentikan demi kepentingan yang lebih besar untuk menjaga stabilitas nasional. Top untuk rekonsiliasi cerdas yang dilakukan oleh para pemimpin kita, baik Presiden maupun DPR RI, demi masa depan bangsa, utama menjaga stabilitas nasional. 1, 2, 3, oke? Terima kasih kepada Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang telah memberikan abolisi kepada Tom Lembong. Kami mohon agar Bapak Prabowo juga memberikan abolisi kepada 8 terdakwa pengusaha importir swasta yang ditugaskan oleh Tom Lembong untuk mengimpor gula karena pada waktu itu dalam keadaan darurat Indonesia butuh gula. Jadi kasusnya Tom Lembong adalah satu kesatuan dengan kasus 8 importir swasta. Kalau Tom Lembong sudah diabolisi, maka demi hukum harusnya 8 importir juga harus diabolisi. Atau untuk meringankan tugas dari Bapak Presiden, kami mohon agar Bapak Jaksa Agung menarik atau mencabut surat dakwaan terhadap 8 terdakwa importir gula pengusaha swasta yang sekarang diadili di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terima kasih kepada Bapak Prabowo, dan kami mengharapkan juga hal yang sama dilakukan oleh Bapak Jaksa Agung yang terhormat, sahabat kami semua. Salam Hotman Paris, salah satu kuasa hukum dari importer swasta. Putusan vonis hakim terhadap Tom Lembong. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. By the way, mohon maaf banget nih gue ngebahas Tom Lembong agak sedikit terlambat karena gue mesti harus mempelajari kasus ini dulu karena gue takut salah ngomong, dan sampai detik ini pun gue masih takut salah ngomong. Jadi kalau ada salah-salah atau apa mohon dibenarkan di kolom komentar ya. Vonis untuk Tom Lembong sendiri dikenakan 4 tahun 6 bulan atau 4,5 tahun dengan denda 750 juta. Dengan ketentuan jika 750 jutanya tidak dibayarkan harus digantikan dengan 6 bulan masa kurungan. Kerugian negara, dakwaan awalnya itu, kerugian negara itu mencapai 578 miliar. Akhirnya pada putusan ya, kerugian negara itu dinilai kerugian 194, berapa M gitu. Jadi angkanya jauh lebih rendah daripada angka dakwaan yang 578 M tadi ya. Jadi dalam setiap sidang putusan gitu yang gue tahu itu selalu ada dua hal. Selalu ada putusan yang memberatkan dan selalu ada putusan yang meringankan. Nah, hal yang memberatkan itu adalah dianggap mengedepankan ekonomi kapitalis dan bukan sistem ekonomi Pancasila. Dan tidak mengedepankan kepentingan masyarakat. Itu hal yang memberatkan. Sedangkan hal yang meringankan adalah Tom Lembong itu tidak pernah dihukum. Tom Lembong juga tidak menerima keuntungan pribadi dari skandal ini. Tom Lembong sendiri juga bersikap kooperatif selama persidangan. Dan Tom Lembong itu juga menyerahkan uang jaminan kepada kejaksaan pada awal persidangan. Hukum pidana itu punya dua syarat ya, perbuatan dan niat jahat atau mens rea. Tapi dalam kasus Tom Lembong ini banyak yang bilang niat jahatnya itu nggak ada, jadi mens rea-nya itu juga tidak ada. Nah, ini ada unsur yang diperdebatkan. Unsur yang diperdebatkan itu adalah dia mengeluarkan izin, tapi niatnya itu bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan publik. Tidak ada keuntungan pribadi, tidak ada suap, dan tidak ada uang mengalir ke rekeningnya dia. Vonis hakim berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, setiap orang yang melawan secara hukum perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain bla 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 bla. Tapi permasalahannya di sini, Tom itu tidak memperkaya orang lain secara langsung. Tapi hakim itu tetap menghukum Tom Lembong karena kebijakannya yang dinilai tetap merugikan negara.
Terus kalau ditanya kerugian negaranya tuh dari mana? Terus 194, sekian miliar itu siapa yang menikmati? Jadi kerugian negara menurut jaksa itu awalnya 578 miliar gitu ya, tapi menurut hakim endingnya adalah 194, sekian M. Tapi uang itu bukan hilang karena dicuri guys, hanya dianggap negara rugi karena harga pasar jadi berubah. Dan tidak ada uang masuk ke kantong siapapun. Bingung nggak? Jadi kerugian ini tuh lebih bersifat potensial dan administratif gitu. Tom Lembong ini bersalah menurut hukum, tapi benarkah korupsi? Tom Lembong itu mungkin bersalah dalam logika hukum ya guys, tapi tidak ada dalam moral dan niat. Dia ini dihukum bukan karena mencuri, tapi karena dia itu membuat kebijakan. Nah, kebijakan yang dibuat sama si Tom Lembong ini dinilai merugikan. Tidak ada niat jahat, tidak ada keuntungan pribadi. Banyak yang percaya kalau Tom Lembong ini bukan kasus korupsi, tapi ini kriminalisasi atas keputusan ekonomi. Di luar sana tuh ya, bahkan di template-template Instagram itu banyak yang bilang koruptor kok dibela. Bahkan kemarin ada konten kreator juga yang membuat konten koruptor kok dibela, padahal mens reanya itu sudah terpenuhi. Begini ya guys ya, menurut gua pribadi, membela seseorang bukan berarti membenarkan atau membela korupsi. Yang dibela itu bukan kejahatannya, tapi keadilannya, kebenarannya. Satu lagi apa? Akal sehat. Dalam kasus Tom Lembong tidak ada bukti ya, tidak ada bukti bahwa dia menerima suap, bahwa dia korupsi, bahwa dia menyogok, bahwa dia mencuri. Tom Lembong itu dihukum bukan karena dia mencuri hak rakyat. Tom Lembong itu dihukum bukan karena dia merugikan rakyat, bukan karena dia mencuri uang rakyat, tapi karena dinilai Tom Lembong itu membuat kebijakan yang menyalahi prosedur. Ini bukan pembelaan terhadap korupsi atau koruptor, tapi terhadap hak seseorang untuk tidak dihukum atas niat baik yang gagal. Kalau semua kebijakan dianggap merugikan negara bisa dihukum, maka ada berapa banyak pejabat yang seharusnya sudah masuk ke dalam kurungan? Kalau semua kebijakan yang dinilai merugikan bisa dihukum, maka berapa banyak pejabat yang bisa menjadi terdakwa? Banyak loh keputusan publik yang bisa bikin rugi, bahkan presiden pun bisa salah ambil keputusan. Tom Lembong itu tidak menikmati keuntungan pribadi. Tidak ada bukti aliran dana masuk ke rekening dirinya. Kita itu bela logika hukum yang adil, bukan bela koruptor. Bela Tom Lembong itu bukan berarti bela koruptor, bukan berarti bela korupsi. Kita itu membela prinsip bahwa orang yang tidak berniat jahat itu tidak pantas untuk dihukum. Apalagi tanpa bukti kejahatan. Kalau kasus ini dianggap korupsi, maka logika hukumnya bisa membahayakan siapa saja. Oke guys, itu adalah komentar-komentar dari warganet dalam menanggapi abolisi dan amnesti yang ditujukan kepada Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Penjelasan-penjelasan disampaikan oleh warganet saya pikir sudah cukup jelas. Tetapi sedikit saya menaruh harapan berkaitan dengan amnesti yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto. Kebetulan kasus ini dulu saya yang sering berkuar-kuar di media sosial perihal dengan 7 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Bagaimana kabar dari 7 terpidana itu? Apakah seorang Prabowo Subianto sudikiranya juga akan membebaskan atau akan mendapatkan amnesti bagi 7 terpidana dalam kasus Vina di Cirebon itu? Mari, saya ingin mengajak kepada pemirsa sekalian, kita mencoba untuk bersuara bersama-sama. Siapa tahu suara kita bisa didengar oleh Bapak Prabowo Subianto, sehingga 7 terpidana dalam kasus Vina di Cirebon itu juga ikut dibebaskan. Kita hanya bisa menaruh harapan, kita hanya bisa bersuara. Siapa tahu suara kita bisa didengar oleh Bapak Prabowo Subianto. Karena hari ini peran media sosial itu sangat penting. Suara-suara dari rakyat, saya sangat yakin pasti akan dipertimbangkan oleh pemerintah, oleh para pejabat, oleh para penegak hukum yang ada di bangsa ini. Sekali lagi kita menaruh harapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar 7 terpidana maksud saya 7 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon itu juga bisa dibebaskan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.